Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nur Lailatul Asro dengan NIM 121092536. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran bermain peran. Pengertian role playing game atau yang disebut juga dengan bermain peran. Yang pertama yaitu menurut Diana Mutia, role playing game adalah bermain simbolik, bermain pura-pura, fantasi, imajinasi, dan bermain dramatis yang sangat penting untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya yaitu menurut Depdikbud, bermain peran merupakan memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak dengan tujuan untuk mengembangkan daya hayal atau imajinasi dan penghayatan terhadap bahan pengembangan yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu menurut Yuliani Nuraini dan Bambang Sujiono, bermain peran adalah kegiatan yang menitik beratkan pada kegiatan mendramatisir dan memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, yang dimana anak diminta untuk memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran. Nah, selanjutnya yaitu adalah tujuan daripada bermain peran. Melalui permainan peran, anak-anak belajar untuk fokus menggunakan imajinasi mereka, mencoba ide-ide baru, mempraktikkan perilaku orang dewasa, dan mengembangkan rasa kontrol atas dunia mereka. Anak-anak menjadi sadar akan keindahan, ritme, dan tekstur lingkungan mereka, dan saat tubuh mereka belajar berkomunikasi lebih banyak dengan pikiran, perasaan, dan emosi mereka. Bermain peran pada anak usia dini bertujuan untuk memecahkan masalah melalui demonstrasi dan langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, karakterisasi, dan diskusi. Untuk itu, banyak anak berperan sebagai aktor dan orang lain sebagai pengamat ketika anak berkomunikasi melalui role play dengan orang lain yang juga memenuhi peran tertentu sesuai dengan topik yang dipilih. Anak belajar untuk berpartisipasi dalam kerjasama yang baik dengan mereka dalam perencanaan pemilihan tokoh pemain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk daripada metode role playing game atau yang disebut juga sebagai bermain peran. Yang pertama yaitu individual role plays, yang dimana di sini anak berperan sebagai pengamat dari peran yang dipertunjukkan. Yang kedua, moniko atau bermain peran ganda, yang dimana anak-anak dibagi menjadi anggota kelompok dengan jumlah anggota yang sama dan pengambilan keputusan disesuaikan dengan jumlah peran yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu genesis atau role replay, yang dimana anak-anak dapat bergiliran memainkan peran utama dalam drama tersebut. Jadi dalam hal ini, setiap anak belajar untuk melakukan, mengamati, dan membandingkan perilaku sebelumnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah daripada metode bermain peran. Yang pertama yaitu sebagai pijakan sebelum bermain peran, yang dimana guru membacakan atau menceritakan menggunakan buku yang berhubungan dengan tema yang akan dimainkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, menjelaskan masalah, menafsirkan cerita, dan mengeksplorasi isu-isu, serta menjelaskan peran yang akan dimainkan. Yang kedua yaitu pijakan saat bermain peran, yang dimana ketika kegiatan akan dimulai, tugas guru adalah menentukan peran yang akan dimainkan dan memilih peran dalam pembelajaran. Pada tahap ini, anak-anak dan guru mendeskripsikan berbagai watak dan karakter yang mereka minati, bagaimana perasaan mereka dan apa yang harus mereka lakukan, maka anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun peran. Yang ketiga yaitu pijakan pengalaman setelah bermain peran, yang dimana guru mendorong anak untuk mengingat kembali pengalaman bermainnya dan saling bercerita tentang pengalaman bermain tersebut. Setelah itu digunakan waktu untuk membersihkan peralatan bermain peran sebagai pengalaman belajar yang positif dengan cara mengelompokkan, menata, dan mengelola lingkungan bermain peran secara tepat. Selanjutnya, manfaat daripada metode bermain peran menurut Hartley, Frank, dan Goldenson. Ada 8 manfaat yang bisa diterapkan dalam bermain peran pada anak. Yang pertama, yaitu meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya,
bermain peran meniru ibu yang memasak di dapur, atau seorang dokter yang merawat orang sakit, seorang yang mengangkut penumpang, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan berbagai peran yang ada di kehidupan nyata, misalnya seperti guru yang mengajar di kelas, petani bekerja di ladang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mencerminkan hubungan keluarga dalam pengalaman nyata, misalnya seperti ibu yang mendidik adik, ayah yang membaca koran, kakak yang mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu untuk menyalurkan perasaan yang kuat, misalnya seperti membentur kaleng, memercikkan air, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima, seperti berperan sebagai pencuri, melanggar lalu lintas, dan menjadi nakal. Yang keenam yaitu kilas balik ke peran-peran normal, misalnya seperti menggosok gigi, sarapan, naik kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh mencerminkan pertumbuhan, yang dimana misalnya seperti semakin bertambah tinggi tubuhnya, semakin gendut badannya, dan semakin cepat pula dia berlari. Yang kedelapan, menyelesaikan tugas dan membagi solusi masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah, seperti mendekorasi ruangan, menyiapkan jamuan makan untuk acara pesta, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kelebihan daripada metode bermain peran. Yang pertama yaitu peserta didik akan merasakan bahwa pembelajaran merupakan milik mereka sendiri, karena peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Yang kedua, peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran, sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan antar peserta didik. Yang keempat yaitu dapat menambah pemahaman pikiran dan pengetahuan bagi pendidik, karena sesuatu yang dialami dan disampaikan peserta didik belum diketahui sebelumnya oleh pendidik, sehingga anak melatih dirinya sendiri untuk mengingat dan memahami benda yang akan diperankan oleh anak atau untuk membantu daya ingat pada anak. Selanjutnya, anak akan terlatih untuk kreatif dan proaktif. Yang keenam, akan menumbuhkan kerjasama antar pemain. Yang ketujuh, bakat yang masih terpendam pada diri anak dapat dikembangkan, sehingga muncul bakat seni dalam diri anak. Dan selanjutnya, anak akan terbiasa untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang terakhir, kosakata anak dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya yaitu kelemahan daripada metode bermain peran. Yang pertama, anak yang tidak berpartisipasi dalam bermain peran cenderung menjadi kurang aktif. Yang kedua, menyebabkan terganggunya pembelajaran di kelas lain. Yang ketiga, baik dari persiapan maupun pertunjukan akan memakan waktu. Yang keempat, dibutuhkannya waktu untuk mempersiapkan dan melakukan pertunjukan. Nah, dalam role playing game ini terdapat beberapa cara untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang pertama yaitu guru harus menjelaskan kepada anak bahwa dengan metode bermain peran ini diharapkan anak memiliki penguasaan bahasa yang lebih baik, karena guru menentukan bagaimana anak berkomunikasi dengan anak lain. Yang kedua, masalah harus dipilih sedemikian rupa sehingga membangkitkan minat dalam diri anak. Yang ketiga, agar anak memahami peristiwa yang dilakukan, guru harus bisa menceritakan sembari mengatur adegan. Yang keempat, materi pelajaran yang akan disampaikan harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi mengenai metode bermain peran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.